Pada video ini kita akan melakukan eh, bagaimana pengukuran partikel yang kita peroleh kalau kita mendapatkan gambaran partikel secara visual, ya, secara gambar. Biasanya dengan menggunakan mikroskop, baik yang optik maupun yang elektron gitu ya. Itu ada bentuk-bentuk visual sehingga kita harus menentukan berapa ukuran partikel tersebut. Nah, ada beberapa metode ya untuk menggambarkan partikel tadi. Ya, jadi ada diameter, misalkan kita menyebut bentuknya tidak beraturan, maka kita harus melakukan pengukuran dan beberapa metode pengukuran itu harus kita sebutkan ya karena kadang pengukuran yang berbeda itu menghasilkan ukuran yang berbeda juga. Nah, ada yang pertama adalah diameter Martin. Ya, diameter Martin nanti kita lihat bagaimana, tapi intinya adalah partikel tadi kita bagi dua dan nilai di tengahnya tadi diameternya ya. Kemudian diameter Farad ya, ini yang cukup banyak digunakan. Itu adalah jarak tangen dari kedua sisi. Kemudian ada diameter geser ya, atau shear ya, shear. Jadi partikelnya kita geser sampai ke titik sentuhnya ya, baru nanti jaraknya berapa. Kemudian ada diameter lingkaran ekivalen ya, diameter lingkaran ekivalen. Jadi tadi kita asumsikan kalau dia berbentuk bola, kira-kira diameternya berapa. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara pengukurannya. Oke, yang pertama adalah diameter Martin ya. Jadi pengukuran dengan menggunakan metode Martin. Jadi intinya adalah kalau partikel yang begitu secara visual kita lihat, itu secara tingginya kita bagi dua. Ya, tingginya kita bagi dua. Nah, kira-kira di tengahnya tadi baru kemudian kita ukur berapa panjangnya sebagai diameter partikel tersebut. Ya, jadi kalau partikel ini ya tidak beraturan seperti ini tingginya kita bagi dua, ya kita bagi dua. Baru kemudian kita ukur di titik ini. Nah, berapa panjangnya? Nah, ini kita anggap sebagai diameter dari partikel tersebut. Kemudian yang kedua, diameter Farad ya. Jadi mengukurnya dengan diameter Farad. Diameter Farad itu adalah kita membuat garis tangen ya, yang merupakan garis singgung. Jadi kita buat tarik garis ini, titik singgungnya yang paling awal, kemudian paling akhir juga kita tarik garis, baru jarak di antara kedua garis ini itu kita anggap sebagai diameter Farad ya, diameternya partikel tersebut, dan ini kita sebut sebagai diameter Farad. Kemudian ada lagi diameter geser atau shear ya. Kalau diameter geser ini partikelnya itu kita geser. Jadi ini partikelnya kita geser sampai titik sentuhnya di sini. Ini kan titik sentuhnya. Nah, dari titik ini ke titik yang baru, ke titik sentuh ya, setelah dia digeser dengan menyentuh pada bagian yang paling luarnya, ya, maka jaraknya tadi, ini yang garis putus-putus itu yang kita anggap sebagai eh, diameter shearer, ya, diameter partikel tersebut dengan metode shearer, ya. Jadi partikelnya kita geser, kemudian sampai ke titik sentuh. Nah, pergeserannya tadi, berapa jauh pergeserannya, itu yang kita anggap sebagai diameter. Nah, kalau ini diameter lingkaran ekivalen, ya jadi kita menganggap, kita mengasumsikan bentuknya yang tadi sebenarnya tidak bulat, ya. Kita asumsikan saja sebagai lingkaran, baru kemudian kita buat lingkaran imajinasi, ya. Nah, lingkaran imajinasi tadi yang paling banyak menutupi partikel secara keseluruhan. Nah, itu yang kita anggap sebagai diameternya. Ya, jadi proyeksinya yang paling kita lihat dari proyeksi paling atas ya. Jadi ini kan sebenarnya proyeksi dari atas ya, kita gambarkan. Nah, posisi yang paling ideal ya, artinya plus minusnya cukup tepat ya. Jadi antara yang tidak termasuk lingkaran dan yang berada di dalam lingkaran tetapi ruang kosong itu kira-kira seimbang. Nah, itu yang kita anggap sebagai diameter partikel.
Nah, tapi itu untuk yang mikroskop ya, yang visual yang bisa kita lihat. Ya, tapi kadang-kadang ukuran yang tadi bentuknya tidak bola misalkan, maka kita bisa menggunakan saringan ya. Kalau saringan itu kita mengukur berdasarkan berapa ukuran saringan yang dia lolos dan ukuran berapa dia tertahan. Jadi kalau menyebutkan ini biasanya harus jelas tertahan di diameter berapa dan lolos pada diameter berapa ya supaya bisa menggambarkan secara jelas. Kalau menggunakan saringan ya cara menyebutkannya harus seperti itu. Nah, kalau untuk sedimentasi, nah kalau ini kita mengukurnya dengan berdasarkan kecepatan sedimentasi. Ya, jadi kecepatan dia menurun, ya, kecepatan dia mengendap, ya. Setiap partikel itu akan punya berbeda-beda. Jadi perlu ada semacam kalibrasi untuk mengukur kecepatan sedimentasinya. Dari kecepatan sedimentasi itu, kemudian kita bisa menghitung berapa diameternya. Nah, klasifikasi ukuran. Jadi secara umum kalau diameternya satuannya Armstrong berarti 10 pangkat negatif 10 ya 10 minus 10 itu partikel itu berada dalam keadaan atom ya atom-atom itu punya ukuran Armstrong jadi 10 pangkat minus 10 meter yaitu fisika kemudian secara molekuler itu mungkin 1 nano ya. Jadi kalau ketemu misalkan dengan salah satu metode ya dengan sedimentasi ketemunya 1 nanometer ya mungkin itu sudah dalam bentuk dalam bentuk molekul ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada makromolekul dan biasanya partikel-partikel yang bisa dipahami itu adalah dalam bentuk sekitar seratusan nano yaitu dalam bentuk koloid ya dia dalam bentuk koloid. Sedangkan partikel yang terdispersi kasar ya hitungannya kasar itu adalah antara 1 mikrometer sampai 1 meter. Nah itu udah partikel. Nah teknologi partikel itu sebenarnya bergerak di koloid ya sampai partikel terdisperse. Ini sama kurang lebih ya. Jadi kalau molekul, cuman ini cara menggambarkannya saya berbeda. Molekul ya sekitar Armstrong ya maksimal 1 nano. Kemudian molekul ya, molekul itu sampai 1 mikron ya. Virus itu di sini ya sekitar di bawah mikron. Kemudian ada pigmen, ada bakteri, bakteri agak besar. Kemudian kalau emulsi, ya emulsi ini sekitar 10 pangkat minus 5, ya. Kemudian ada semen, ya ini pasir, ya pasir itu sudah milimeter satuannya. Ya. Kemudian ada batu itu sudah senti, ya sentimeter gitu. Nah, ini gambaran-gambarannya partikel-partikel kalau pasir halus sekitar 10 sampai 200 mikrometer nih satunya dalam mikrometer ya. Kemudian diameter rambut ya sekitar 100 mikrometer. Kemudian awan itu 30 mikro, sel darah merah itu 8 mikro. Nah, ini gambaran-gambaran klasifikasi ukuran partikel. Kalau virus itu kurang dari 5 mikro. Kemudian kita bisa mendeskripsikan tadi ya. Kalau tadi kita tinjauannya adalah partikel-partikel tunggal. Nah, kemudian itu kalau dalam bentuk populasi ya jadi dalam bentuk partikel yang agak sekumpulan partikel. Jadi karena biasanya partikel padat itu tidak sendiri ya. Tapi berupa populasi sekian banyak partikel. Nah, kita bisa gambarkan misalkan seperti ini. Ya, jadi kurang lebih dari sekian ya ke jumlah partikelnya sekian. Nah, maka kalau seperti ini munculnya adalah akumulasi. Ya, kalau ini akumulasi jumlah partikel, sementara ini kalau kita nyatakan dalam bentuk kumulatif ya, kumulatif dalam bentuk fraksi ya. Jadi di sini semuanya di bawah 51 mikron misalnya ya. Nah ini gambarannya, kalau ini digambarkan sekali lagi dalam bentuk kumulatif ya. Di bawah 50 mikron tuh udah semuanya udah di atas di bawah 50 mikron.
Jadi menyebutkannya di bawah. Ini kalau 20 mikron sekian ini ya jumlah partikelnya. Ya. Jadi kalau di bawah semuanya di bawah 50 mikron. Jadi ini adalah bentuk kumulatif. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Kalau ini adalah grafiknya masing-masing partikel. Jadi ukuran partikel sekian, jumlahnya sekian, partikelnya sekian. Jadi diferensial frekuensi distribusi. Ini distribusi partikel. Sedangkan ini lebih dinyatakan dalam bentuk kumulatif seperti tadi, ya ukuran partikel. Jadi bisa distribusi sesungguhnya partikel atau bisa juga dalam bentuk kumulatif untuk menggambarkan distribusi partikel.